Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4 yang soli dan solihah. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Sekarang kita melanjutkan di poin B ya, yaitu tentang peristiwa luar biasa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Pada suatu hari, Raja Abraha yang kejam dan ribuan pasukannya yang menunggangi gajah bergerak menuju Yaman untuk menyerang dan merebut daerah itu. Sesampainya di Yaman, Raja Abraha seketika sangat marah karena mendapati daerah itu tandus dan telah ditinggalkan oleh penduduknya. Para prajurit pun menunduk dan terdiam takut melihat wajah Raja Abraha yang marah. Raja Abraha kecewa karena keadaan daerah itu tidak sesuai dengan informasi yang telah ia dapat bahwa negeri Yaman sangat subur, hasil buminya melimpah dan banyak penduduk yang memiliki harta benda. Dahulu, Yaman memang merupakan sebuah pusat perdagangan yang terkenal. Namun sejak adanya kota Mekah, para pedagang pun mulai berpindah. Kini Mekah menjadi pusat perdagangan yang baru. Para pedagang pindah ke Mekah karena di Mekah terdapat bangunan Ka'bah yang merupakan tempat beribadah. Raja Abraha kemudian memerintahkan para prajurit dan rakyatnya membangun sebuah tempat ibadah untuk menyaingi Ka'bah. Ia menginginkan tempat ibadahnya lebih megah dan mewah, sehingga Yaman kembali menjadi pusat perdagangan dan Mekah menjadi sepi. Tidak lama kemudian, Yaman mulai dibangun. Semua gajah ikut dikerahkan untuk membantu bala tentara membuat rumah ibadah. Rumah ibadah yang terbuat dari emas dan perak itu pun selesai dibangun. Namun tidak ada seorang pun yang datang beribadah di sana. Raja Abraha pun semakin marah. Raja Abraha berencana menyerang kota Mekah dan memerintahkan pasukan yang menunggangi gajah menuju ke sana. Ketika melewati sebuah peternakan milik Abdul Muthalib, mereka ikut menangkap semua hewan ternaknya. Raja Abraha juga memberitahu Abdul Muthalib bahwa ia hendak meruntuhkan Ka'bah dan memusnahkan kota Mekah. Ketika bangunan Ka'bah sudah terlihat di depan mata, tiba-tiba saja mereka terhenti. Gajah-gajah itu tidak mampu melangkah, kaki-kakinya seperti melekat ke bumi. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Raja Abraha dan pasukannya, namun gagal. Gajah-gajah itu ketakutan setelah memandang Ka'bah. Tiba-tiba, langit menjadi gelap gulita. Burung ababil yang berwarna hitam berdatangan dari langit dengan membawa batu kerikil panas dari neraka. Batu itu pun kemudian dilemparkan mengenai Raja Abraha dan para pasukan gajahnya, sehingga mereka seketika binasa. Tidak ada seorang pun yang selamat. Kemudian muncullah sebuah cahaya yang menerangi seluruh penjuru negeri. Cahaya itu datang dari bayi yang digendong oleh Abdul Muthalib yang bernama Muhammad bin Abdullah. Demikian berakhirlah riwayat Raja Abraha dan seluruh pasukan gajahnya. Mereka semua hancur seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, sesuai dengan apa yang ada di dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Maha suci Allah atas segala hendak dan kuasanya. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kemudian yang kedua, yaitu ada api Majusi padam. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, masyarakat Majusi menyembah api dan menganggap api itu sebagai Tuhan. Api itu tidak pernah padam selama beratus-ratus tahun. Namun, saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, api itu mati seketika. Para pengikut Majusi berusaha menyalakan apinya, tetapi tetap tidak menyala. Kemudian, yang ketiga,
yaitu ada jin tidak bisa mencuri berita. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, para jin leluasa mencuri berita goib dari langit untuk disampaikan kepada para tukang sihir. Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, jin yang berusaha mencuri dengan berita gaib dari langit akan menjumpai panah api yang akan membunuh mereka. Ketika mereka dilarang naik ke langit, maka mereka berkumpul pada iblis alaihi la'nah, yaitu raja setan. Kemudian yang keempat, yaitu ada bintang besar bercahaya. Para ahli kitab, kaum Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya seperti berlensa tepat di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya bintang itu tidak pernah terlihat. Di antara mereka ada yang berseru, Nabi penutup zaman sudah lahir. Kemudian yang kelima yaitu salam burung-burung. Saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, burung-burung indah berterbangan di atas langit. Ya, burung-burung indah ini berterbangan di atas langit kota Mekah dan berkicau seolah-olah memberi salam sejahtera kepada Nabi akhir zaman. Kemudian yang keenam, yaitu ada pohon kurma kering kembali berbuah. Dalam Injil atau kitab suci Nabi Isa alaihissalam digambarkan tentang tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad, bahwasanya apabila pohon kurma kering dan mengeluarkan daun-daunan, maka itu menandakan keluarnya Muhammad SAW ke dunia. Kemudian yang ketujuh, mata air kering memancar kembali. Di kitab Zabur atau yang kita sebut kitab suci Nabi Daud alaihi salam, dikabarkan juga tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika mata air yang sudah kalian kenal kering dan tiba-tiba memancarkan air dengan derasnya, maka pada saat itulah Nabi Muhammad SAW telah lahir ke dunia. Kemudian yang kedelapan, berhala bersujud. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Abdul Muthalib berkata, Sewaktuku berada di dekat Ka'bah, patung berhala yang ada di dalam Ka'bah tiba-tiba jatuh tersungkur dari tempatnya dalam bentuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Aku juga mendengar suara dari dinding Ka'bah. Nabi terpilih telah lahir yang akan menghancurkan orang-orang kafir dan membersihkan aku dari beberapa patung berhala, serta memerintahkan untuk menyembah kepada zat yang merajai alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kesembilan ada suara dari Ka'bah. Ada suara lain dari Ka'bah saat Nabi Muhammad SAW lahir, antara lain berbunyi, katakanlah telah datang kebenaran Islam dan tidak akan memulai kebatilan, juga tidak akan mengembalikan kekufuran. Kemudian yang ke-10, Aminah tidak merasa letih. Jadi dari Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitabnya Qisasul Anbiya bahwa ketika Aminah mengandung Muhammad SAW sama sekali ia tidak merasa kesulitan maupun kepayahan sebagaimana wanita umumnya yang mengandung. Dia juga mengatakan bahwa selama mengandung Nabi Muhammad SAW, dalam mimpinya ia senantiasa didatangi oleh para nabi-nabi terdahulu dari sejak bulan pertama, yaitu bulan Rajab, hingga kelahirannya di bulan Rabiul Awal. Bulan pertama didatangi oleh Nabi Adam alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi pemimpin agama yang besar. Pada bulan kedua didatangi oleh Nabi Idris alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan mendapat derajat paling tinggi di sisi Allah. Kemudian di bulan ketiga didatangi oleh Nabi Nuh alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh kemenangan dunia dan akhirat. Bulan keempat didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh pangkat dan derajat yang besar di sisi Allah. Dan di bulan kelima didatangi oleh Nabi Ismail alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memiliki kehebatan dan mukjizat yang besar. Bulan ke-6 didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam yang berkata kepadanya
bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh derajat yang besar di sisi Allah. Kemudian di bulan ke-6 didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh derajat yang besar di sisi Allah. Dan di bulan ke-7 didatangi oleh Nabi Daud alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memiliki syafaat dan telaga Kautsar. Bulan ke-8 didatangi Nabi Sulaiman alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Dan di bulan yang ke-9 didatangi oleh Nabi Isa alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan membawa Al-Quran yang diridhoi. Jadi semua nabi-nabi yang hadir di mimpi Aminah itu sama-sama berpesan kepadanya bahwa jika telah lahir, namai anak itu dengan nama Muhammad, yang artinya terpuji. Karena anak itu akan menjadi makhluk yang paling terpuji di dunia dan di akhirat. Jadi Masya Allah ya, kita harus meneladani semua akhlak-akhlak terpujinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peristiwa selanjutnya itu ada tamu agung penghuni surga. Aminah merasakan tanda-tanda akan melahirkan secara tiba-tiba pada malam hari. Pada saat itu, Abdul Muthalib sedang pergi ke Masjidil Haram. Sementara Abdullah suaminya sudah meninggal dunia. Kemudian datang banyak wanita cantik. Ada 2 wanita yang jadi perhatian Aminah. Mereka memberi salam dan menyebut dirinya Asia atau istri Raja Fir'aun dan Maryam ibu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ke-12, Aminah tidak merasa sakit. Aminah tidak merasa sakit layaknya wanita yang melahirkan. Padahal saat itu belum ada obat bius sehingga melahirkan benar-benar secara alami. Nah, anak-anakku, begitulah kisah-kisah istimewa dan ajaib yang melingkupi peristiwa menjelang sampai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sungguh ya, semua itu adalah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan, utusan yang jadi penghulu para nabi dan sebaik-baik manusia. Jadi Masya Allah sekali ya, kita harus meneladani semua sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup sekian untuk pembahasan kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.